Kelompok Hamas Palestina dan militer Israel sepakat untuk melakukan jeda pertempuran selama 3 hari di jalur Gaza. Jeda perang ini akan digunakan untuk vaksinasi polio terhadap 640.000 anak-atak Palestina oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Rick Peppercorn, pada Jumat 30 Agustus mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi itu akan dimulai hari Minggu 1 September. Vaksinasi pertama dilaksanakan di Gaza Tengah, kemudian pindah ke Gaza Selatan, dan terakhir di Gaza Utara. Meski perang berhenti 3 hari, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa kesepakatan ini bukanlah gencatan senjata. Sementara Hamas hingga kini tetap mendukung gencatan senjata kemanusiaan yang diupayakan PBB. Kelompok militan Yaman, Houthi, mengaku telah menyiapkan kejutan besar untuk Israel usai pasukan Zionis menggempur tepi barat Palestina beberapa hari lalu. Sekretaris Jenderal Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menyatakan pihaknya terus meningkatkan kemampuan militer untuk memberi peringatan ke Israel. Houthi bahkan mengatakan telah menyiapkan kejutan besar yang tak diduga oleh musuh, dalam hal ini adalah Israel. Dengan dimulainya invasi Israel ke tepi barat setelah Gaza, maka bagi Houthi ini adalah babak baru pertempuran di Palestina. Kejahatan pasukan Benjamin Netanyahu di Palestina disebut Houthi sebagai hal paling menjijikkan di dunia. Abdul Malik menegaskan Houthi tak akan melihat batasan apapun untuk melancarkan operasi ke Israel selagi aksi itu dalam upaya dukungan untuk Palestina. Perwakilan Amerika Serikat atau AS dan Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terlibat adu argumen dalam pertemuan Dewan Keamanan terkait penyelesaian konflik di Gaza. Diplomat Rusia Dmitry Polyansky menyebut AS telah menghalangi upaya gencatan senjata di Gaza dengan mendukung Israel dan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB terkait konflik di Gaza. Diplomat AS Robert Wood kemudian menanggapi dengan enggan menjawab tudingan Polyansky. Wood menekankan bahwa AS kini fokus pada upayanya bersama Mesir dan Qatar untuk menerapkan kerangka kerja yang telah disepakati oleh pemerintah Israel dan Hamas. Polyansky kemudian menimpali Wood dengan menyebut AS seharusnya berhenti menghalangi Dewan Keamanan PBB dalam membahas persoalan Palestina. Diplomat utusan Vladimir Putin itu juga menyebut AS memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi sekarang di Gaza. Alat intelijen canggih milik Israel berupa balon yang mampu terbang tinggi bernama Skydew terancam akan berhenti dioperasikan. Rencana penghentian operasi Skydew tak lain buntut dari balon udara itu yang terus menjadi sasaran rudal dan drone bunuh diri dari Hizbullah. Angkatan bersenjata dan Kementerian Pertahanan Israel terang-terangan mengakui sedang mempertimbangkan untuk menghentikan operasi balon tersebut. Padahal Israel telah menggelontorkan 231,8 juta dolar AS atau sekitar 3,3 triliun rupiah untuk mengoperasikan balon udara canggih Skydew. Meski mengakui Skydew rusak karena dirudal Hizbullah, Israel menampik bahwa penghentian operasi balon udara canggih itu karena takut pada kelompok milisi Lebanon. Alasan utamanya adalah biaya yang tidak masuk akal dan butuh jangka waktu 2 tahun untuk perbaikannya setelah rusak karena serangan Hizbullah. Komandan Brigade Al-Quds Abu Shuja'ah tewas dalam bentrokan bersenjata dengan tentara pendudukan Israel atau IDF di sebuah bangunan di Camp Tulkarem, Palestina. Dalam pertempuran itu, IDF membunuh Muhammad Jaber yang dikenal sebagai Abu Shuja'ah. Abu Shuja'ah berusia 26 tahun dan lahir pada tahun 1998. Ia berasal dari keluarga Palestina yang mengungsi dari kota Haifa akibat pendudukan selama Nakba tahun 1948 dan menetap di Camp Nursam. Abu Shuja'ah pernah ditangkap dan dipenjara oleh Israel selama 5 tahun saat usianya masih 17 tahun. Abu Shuja'ah adalah pejuang yang paling dicari oleh Israel, bahkan IDF sudah 4 kali gagal berupaya membunuhnya. Namanya mulai dikenal sebagai salah satu pendiri Brigade Tulkarem, Brigade Al-Quds yang paling menonjol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.